Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Amma ba'du. Tema ceramah kita kali ini adalah jadilah penolong bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita begitu banyak anugerah. Di antaranya kesehatan yang menjaga tubuh kita tetap kuat, rezeki yang mengalir dengan berbagai bentuk, serta cahaya iman yang terus menuntun kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang telah mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi, membantu yang lemah, dan meringankan beban orang yang sedang berada di dalam kesusahan. Semoga rahmat itu juga sampai kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti sejak kehidupannya hingga akhir zaman. Selanjutnya marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan memperbanyak amal kebaikan, terutama dalam membantu saudara-saudara kita yang masih hidup dalam kesulitan. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, bertawakkallah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di zaman ini kita semakin sering melihat banyak orang di sekitar kita yang hidup dalam kondisi sulit. Namun acap kali keadaan itu kita anggap sebagai situasi yang biasa saja dan tidak perlu untuk merasa repot-repot memikirkan atau prihatin. Apabila kita lebih teliti dalam melihat area sekitar tempat tinggal kita, maka kita akan menjumpai tetangga yang terkadang kekurangan makanan, terdapat keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, orang tua berusia lanjut atau anak kecil yang hidup sendirian tanpa bantuan siapapun. Padahal kondisi seperti ini tidak boleh kita biarkan begitu saja, karena Islam sangat menekankan pentingnya menolong sesama manusia yang berada dalam kesusahan. Karena pada hakikatnya Islam itu hadir sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengedepankan empati atau rahmat bagi seluruh alam. Selain itu, Islam juga tidak pernah memisahkan antara ibadah kepada Allah dan kehidupan terhadap sesama manusia. Keduanya berjalan beriringan sebagai wujud keimanan yang sejati. Karena itu Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dalam ayat tersebut, kata albir tidak sekedar berarti kebaikan atau al-khair, tetapi memiliki maksud yang lebih luas. Kebaikan yang disimbolkan dengan kata albir dalam ayat tersebut memiliki makna perbuatan baik yang disertai niat tulus untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya seseorang dikatakan berbuat albir ketika kebaikannya benar-benar dirasakan oleh sesama dan dilakukan dengan kesadaran. Abu Halal al-Askari dalam kitab Ma'jamul Faruq al-Lughawiyah halaman 95 menjelaskan, perbedaan antara albir dan al-khair adalah bahwa albir merupakan kebaikan yang sampai kepada orang lain dengan disertai niat untuk itu, sedangkan al-khair tetap disebut kebaikan meskipun terjadi tanpa disengaja. Maka dalam konteks kehidupan kita, perintah ini merupakan dasar pentingnya sikap peduli dan saling menolong antar sesama. Karena setiap bantuan yang kita berikan bukan hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, membantu orang lain, utamanya kaum rentan yang tidak berdaya, tidak hanya berlaku sebagai upaya kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi merupakan suatu langkah baik untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW pun pernah menjelaskan bagi kita semua dalam hadisnya yang mulia bahwa siapa saja yang senantiasa menolong sesama, maka segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin dari berbagai kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari berbagai kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, menolong sesama tidak selalu harus dengan harta yang banyak atau tenaga yang besar. Langkah paling sederhana bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Misalnya membantu tetangga yang kesulitan membelikan makanan untuk orang yang lapar, atau sekedar menemani orang tua atau anak-anak yatim yang sendirian agar mereka tidak merasa sepi. Selain itu, di era digital seperti sekarang banyak opsi untuk kita melakukan kebaikan bagi lingkungan sekitar. Misalnya menyebarkan informasi kebaikan, mendukung usaha kecil milik teman, atau ikut dalam gerakan donasi online bagi mereka yang membutuhkan. Intinya, selama kita memiliki niat baik dan kepedulian terhadap sesama, selalu ada cara untuk membantu. Karena dalam agama kita, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan adalah keharusan. Kita dilarang untuk bersikap saling acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Dengan menolong sesama, kita bukan hanya meringankan beban mereka, tetapi juga membuka pintu pertolongan Allah bagi diri kita sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran wa bil taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.